Bahasan selanjutnya adalah tentang transpirasi. Transpirasi merupakan proses penguapan air dari permukaan tumbuhan. Dalam proses transpirasi ini, cairan silem yang berisi air dan mineral akan ditransportasikan dari akar ke daun. Cairan silem ini yang kemudian hingga sampai ke bagian daun, apakah pergerakannya dibantu karena adanya dorongan dari akar ataukah ditarik oleh daun? Kita lihat pada slide berikutnya. Pada malam hari, sel-sel akar akan tetap memompa air dan mineral menuju silem, sehingga akan menurunkan potensial air yang ada di bagian akar. Aliran air dari korteks akar ini kemudian akan menyebabkan adanya tekanan akar, sehingga kemudian tekanan akar ini seringkali menyebabkan terjadinya gutasi, yaitu pengeluaran butiran air pada tepi atau pada ujung daun. Kemudian apa yang menyebabkan cairan silem bergerak ke atas melawan gravitasi pada saat di siang hari? Ada 3 hal yang menyebabkan adanya pergerakan air ke bagian atas tumbuhan. Yang pertama adalah tekanan akar, yaitu adanya akumulasi pada akar yang dapat mendorong cairan silem ke atas tumbuhan dalam beberapa meter. Kemudian proses transpirasi, yaitu hilangnya air melalui evaporasi dari daun dan juga bagian tumbuhan lainnya. Proses transpirasi pada daun ini dikendalikan oleh sel penjaga atau sel penutup yang ada di sekitar stomata. Proses transpirasi ini dapat menggerakkan cairan silem hingga sampai ke bagian puncak pohon yang tertinggi. Transpirasi juga dapat menarik cairan silem karena adanya 2 karakter khas yang dimiliki air, yaitu air ini bisa membentuk ikatan kohesi, yaitu ikatan antar molekul yang sama, atau air juga bisa membentuk ikatan adesi, yaitu ikatan antara molekul air dengan molekul yang berbeda. Contohnya antara air dengan dinding silem. Molekul air yang terikat satu sama lain melalui kohesi memungkinkan terjadinya pergerakan air di sepanjang kolom yang berisi cairan silem. Jadi air akan tertarik ke bagian atas di sepanjang pembuluh silem. Pergerakan air ini tidak akan mengganggu atau tidak akan merusakkan dinding sel yang ada pada silem karena dinding sekunder yang dimiliki oleh silem ini cukup kuat, cukup tebal sehingga trachea dan tracheid yang merupakan komponen silem tidak mudah mengalami kerusakan. Pada saat terjadinya cekaman kekeringan atau cekaman suhu rendah, ada kalanya mungkin akan terjadi kavitasi, yaitu pembentukan kantung berisi uap air yang disebabkan oleh terputusnya rantai air. Dan di sini menyebabkan suatu peristiwa yang disebut sebagai embolisme. Keseluruhan proses pergerakan cairan silem dinamakan mekanisme transpirasi, kohesi, dan tensi. Pada proses ini, udara yang menarik air akan menyebabkan adanya tegangan atau tension, dan tegangan akan menarik molekul air dalam silem. Pergerakan cairan silem ke bagian atas tumbuhan umumnya tanpa menggunakan energi yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Jadi proses pergerakan cairan silem ini terjadi karena memang adanya tarikan dari bagian atas tumbuhan sehingga air ini bisa bergerak dari bagian bawah hingga ke bagian atas tumbuhan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, kalian bisa mempelajari bagaimana air bergerak dari bagian akar hingga sampai ke bagian atas tumbuhan. Jadi di bagian akar, di sini air akan memasuki silem, melewati rambut akar, kemudian epidermis, korteks, hingga endodermis. Dan kemudian setelah itu air akan bergerak pada bagian batang melalui jaringan pembuluh yang ada pada batang, dan kemudian di bagian daun air ini kemudian akan dikeluarkan dan juga digunakan untuk proses fotosintesis. Di bagian daun, transpirasi akan menyebabkan terjadinya tensi atau tegangan air yang ada pada jaringan pembuluh, dan tegangan ini yang kemudian akan menarik air di sepanjang kolom jaringan pembuluh
ke bagian atas tumbuhan. Laju transpirasi diatur oleh stomata. Stomata terdapat pada daun. Daun pada tumbuhan umumnya memiliki permukaan yang luas dan memiliki rasio area permukaan terhadap volume yang cukup tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan fotosintesis dan juga akan meningkatkan hilangnya air melalui stomata. Stomata ini adalah merupakan suatu struktur yang sangat khas pada tumbuhan. Stomata ini dapat membuka atau menutup. Stomata ini dapat juga membantu tumbuhan menyesuaikan laju transpirasinya sesuai perubahan pada kondisi lingkungan. Pada stomata terdapat sel penjaga atau sel penutup yang akan mengendalikan proses pembukaan dan penutupan stoma melalui perubahan pada bentuk sel penjaga tersebut. Sel penjaga atau sel penutup juga membantu menyeimbangkan konservasi air dengan pertukaran gas untuk proses fotosintesis. Proses membuka menutupnya stomata disebabkan karena adanya perilaku dari sel penutup atau sel penjaga. Dalam setiap stoma atau setiap pori yang ada pada epidermis biasanya dibatasi oleh sepasang sel penutup